Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Natasha, NIM 22150062 dari kelas A4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qira'a atau membaca. Secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab dan mutawatir. Yang kedua ada mengandung nilai ibadah, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Selanjutnya di sini ada jenis hukum dalam Al-Quran. Yang pertama ada hukum iktikadiyah terkait keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Yang kedua ada hukum kuluhiyah, yaitu terkait akhlak dan perilaku manusia. Yang ketiga ada hukum amaliyah, yaitu terkait ibadah dan muamalah, termasuk hukum keluarga. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti kebiasaan atau cara. Dalam istilah ushul fikih adalah segala sesuatu dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Selanjutnya ada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama ada muakkid, menguatkan hukum dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan, yaitu menjelaskan ayat yang mujmal. Yang pertama ada merinci ayat mujmal, yang kedua ada membatasi ayat mutlak, dan yang ketiga ada mengkhususkan ayat umum, dan yang keempat menetapkan hukum baru. Selanjutnya ada sumber hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma, yang keempat ada Qiyas. Dan urutan pencarian hukum, yang pertama dari Al-Quran, setelah itu Sunnah, setelah itu Ijma, dan yang terakhir adalah Qiyas. Selanjutnya ada peran Al-Quran. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, ada penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, ada sumber utama ajaran Islam, yaitu berupa akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya, ada peran sunnah. Yang pertama, menjelaskan perintah Al-Quran, contohnya sholat. Yang kedua, ada menambahkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada menjadikan sumber hukum tersendiri. Selanjutnya, yaitu hubungan Al-Quran dan sunnah. Yang pertama di sini ada sunnah sebagai penjelas Al-Quran atau bayan. Yang kedua, ada sunnah menguatkan hukum Al-Quran. Yang ketiga, ada sunnah menetapkan hukum baru. Yang keempat, ada sunnah tidak bertentangan dengan Al-Quran karena keduanya berasal dari wahyu Allah. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.